Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Berbicara tentang habaib, ya, habaib. Kalau ceritanya tidak sundul langit, itu namanya bukan habaib. Kalau halunya itu tidak seperti orang gila, maka itu bukan habaib. Membuka cubung kali ya. Iya, para habib itu kalau cerita tentang khurafat itu tidak tanggung-tanggung. Atas nama Rasulullah saja, ya istilahnya buat jambalan begitu. Buat apa ya? Ya buat lesetan begitu. Atas nama Rasulullah itu tidak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi ada sebuah cerita khurafat yang sangat menarik ini ya. Ada cerita khurafat yang menarik dari habaib, yaitu emas berasal dari ekornya habaib. Saya mau ngomong saja jorok-jorok gitu, malas gitu sebetulnya. Emas berasal dari EO. ya kalau lagi tidak punya uang, ayo ngalap EO-nya habaib gitu, pasti jadi emas itu, beres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Oke, ini saya bacakan cerita khurafat yang sangat luar biasa. Pokoknya apa ya? Kalau difilmkan gitu ya, Warner Bros atau Disney gitu, mungkin akan menjadi sebuah film yang ya fenomenal begitu, pasti viral ya. Emas berasal dari EO-nya Habib. Dalam kitab Tazkir An-Nas karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas tahun 1334 Hijriah telah menyebut karamah Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Abbas. Pernah terjadi pada Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan Al-Abbas bahwasanya ketika beliau melewati kota Madinah, beliau bermalam satu malam di tanah haram. Tiba-tiba perutnya keroncongan, lalu beliau pun pergi untuk menunaikan hajatnya ke toilet, kalau Habib itu siapa namanya, itu bilang ke jeding gitu ya. Akan tetapi beliau didapati semua pintu terkunci, lalu beliau berangkat ke sudut lain di tanah haram dan memasukkan najis itu ke dalam bajunya. Jadi jorok, nggak ada air gitu, terus nongkrong tuh di wadai baju gitu. Ketika subuh menjelma, beliau menuju di luar kota Madinah untuk membuang najis itu. Rupa-rupanya ia adalah emas yang berkilauan. jadi kalau ada sampai Habib miskin minta-minta, itu sebetulnya sangat ironis sekali. Nggak pantas gitu lah, apalagi sampai pada budak-budaknya, ya, termasuk yakin jadi budak, itu kayaknya nggak pantas kalau sampai masih mikirin tentang dunia. Kemudian di sini ya ada sebuah saran sih dari pihak RA, sebetulnya ya Rabitul Alawiyah itu melalui Habib Lutfi harusnya meminta kepada pemerintah untuk membuatkan septic tank khusus buat Bani Ubaidillah di seluruh Indonesia. Iya, dikumpulkan gitu loh, biar jadi sebuah aset gitu, supaya tai mereka bisa ditampung dan diendapkan 24 jam sehingga itu menjadi emas gitu kan. Diperkirakan ya sehari dari jumlah para habib yang ada di Indonesia ya, dari Datu sampai dengan cucu-cucunya Habib Bocah itu ya bisa 100 ton lah, 100 ton itu per hari gitu kan, ngeri gitu. Indonesia mungkin akan menjadi ya negara terkaya, bisa jadi negara pengekspor emas terbesar di dunia gitu loh. Jadi Freeport itu nanti apa sih Freeport gitu, ribet, terlalu besar biayanya. Jadi nggak perlu seperti itu. Cukup para habib-habib itu ya, kalau kejeding itu ya jangan disentor gitu, jangan disiram gitu. Cukup diwadai pakai kain gitu, nanti disetorkan. Iya, ini saya akan menjadi emas, dan ini bisa dibagikan ke para budak-budaknya gitu. Atau memang karena
kupernya saya, karena saya sekarang ya masih belum bisa menjadi budak ya, sehingga saya tidak tahu informasi ini. Ya mungkin saja hal ini ya, yang EO bisa menjadi emas itu ya mungkin sudah berlaku, dan mungkin para muhibbin dan para kiai-kiai yang menjadi budak itu ya mungkin sudah menikmati EO emasnya para habaib, sehingga mereka nyaman sekali, sekuat tenaga, sekuat apapun begitu ya pasti akan dilakukan demi EO-nya Habib begitu. Jujur mau ngomong aja gitu gimana gitu. Jorok banget. Tapi ya itu, kalau ceritanya tidak begitu bukan Habib, iya bukan keturunan Ubaidillah. Kalau cerita hanya Mi'raj dari bumi ke langit begitu 70 kali, itu hal biasa, itu sudah sering kita dengar, sudah sering. Tapi kalau untuk yang ini sebenarnya kabar mengembirakan sih. EO-nya Habib itu bisa menjadi emas itu sangat luar biasa dan mengembirakan sebetulnya. Ya mengembirakan. Dan ini seharusnya pemerintah pun mensupport, ya memfasilitasi untuk membuat septic tank raksasa, biar nanti ini menjadi sebuah income yang luar biasa bagi pemerintah Indonesia. Dan pantas karena mereka para Habib ini dari Yaman ya, dari Tarim itu pindah ke Indonesia, jadi jumlah penduduk antara ini Balwi ya, yang di Indonesia dengan yang di Yaman itu masih banyak kan di Indonesia, sehingga patutlah para Habib Indonesia itu kaya-kaya ya, uangnya banyak, tetapi yang di Yaman itu miskin-miskin ya, karena secara pendapatan kan beda ya kan, pendapatan per harinya itu beda gitu kan. Emas di Indonesia itu tiap pagi itu bisa ratusan ton gitu, kalau di Tarim hanya berapa kan. Ini ada kabar yang menggembirakan buat para budak ya. Coba nanti budak nanti minta kalau pagi minta izin ke Habib, Bib, ana mohon EO-nya gitu, biar nanti diendapkan 24 jam itu besok bisa jadi emas ya kan. Ini hal yang luar biasa, sehingga nanti para budak ya, termasuk para kiai yang menjadi budak itu bisa makmur. Ketika makmur, dia jadi tidak mikirin dunia, jiwa dan raganya itu untuk akhirat, untuk memikirkan durah-durah. Jadi ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah cerita beneran dari Habib Hadun bin Hud bin Ali itu. Jadi ini adalah sebuah kabar yang baik. Oke, jadi untuk para muhibbin tetap menjadi muhibbin yang kafah itu ya, yang kafah, yang selalu mencintai Bani Ubaidillah, selalu mencintai Bani Alawi. Dan ya nggak apa-apa untuk membenci durah Rasul yang asli, itu membenci Sayyidin Syarif. Oke, semangat wahai budak. Tiap pagi jangan lupa untuk wadah demi EO-nya Habaib. Oke, mari kita jaga negeri ini dari tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.